Nah, itu dalam surat Hujurat, surat 49 ayatnya 10. Jadi itulah mukmin. Mukmin bersamanya hidayah. Artinya apa? Mukmin tidak memerlukan hidayah, dia tinggal menikmati hidayah oleh karena sudah diberi hidayah oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Yai Mim Official, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah yang saya cintai dimanapun Anda berada, semoga selalu diberikan keberkahan, kerahmatan, kemurahan, rezeki, serta kesehatan lahir dan batin, kesuksesan dunia dan akhirat. Serta para santriku, batch Al-Quran Nur Sofa khususnya, dimanapun Anda berada, di pondok maupun di luar pesantren. Hari ini tidak bisa ikut secara offline karena bersamaan dengan ujian tengah semester. Baik, saya akan lanjutkan kajian kita, di mana kita akan bicara tentang hidayah ya. Kemarin sudah dibicarakan hidayah ya. Ini agak lebih menukik. Maka harus dibedakan, saya sampaikan bahwa harus dibedakan antara hidayah dengan pengetahuan tentang hidayah. Apa hidayah itu? Kalau hidayah itu dari Allah kepada mukmin. Artinya mukmin itu sudah mendapatkan hidayah. Mukmin sudah mendapatkan hidayah. Apa wujudnya? Tidak marah-marah. Apa wujudnya? Tidak tersesat. Maka mukmin itu makomnya adalah menikmati hidayah, tidak minta hidayah. Maka kalau kita sholat, di dalam sholat itu ada rukun qauli al-Fatihah. Pada ayat ke-6 dan 7 itu kan ditunjukkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, untuk makom syariah itu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Artinya orang itu muslim, belum mukmin alias belum mendapatkan hidayah. Maka dia minta diberi hidayah atau minta dituntun untuk menuju jalan yang lurus. Nah, sedangkan makom mukmin thariqah, tidak syariah lagi, thariqah adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu menikmati jalan di mana orang itu sudah, maka sirat itu artinya juga ibtila. Apa ibtila itu? Nguntal. Nguntal itu berarti mangan kan? Sirat itu kalau pakai shot itu artinya ibtila. Kalau pakai sin melewati. Makanya shot dalam sirat di sini boleh dibaca sin. Bukan shin ya, tapi sin kecil, tidak ada titiknya. Sirat. Apa sirat itu? Melewati artinya. Maka ada sirat itu jembatan untuk lewat. Gitu. Sirat. Tapi kalau pakai shot itu artinya menelan. Nah, berarti mukmin itu sudah menelan, artinya sudah memiliki, sudah makan ya hidayah. Maka dia tidak minta lagi. Berikutnya menikmati. Maka siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu mukmin itu sudah nggak bisa marah dan dia tidak tersesat. Orang yang tersesat itu marah-marah, atau orang yang marah-marah itu akan tersesat, begitu loh ya. Jadi dikembalikan pada diri, Anda itu pada makom mukmin apa belum? Kalau Anda masih suka marah, suka iri, suka benci pada apa dan siapa di luar dirimu, artinya Anda belum mukmin, belum bisa dipercaya oleh Allah. Maka Anda marah-marah terus. Anda seolah dalam kesesatan, bentuknya Anda itu mencela orang lain, menyesat-nyesatkan orang lain. Jadi kalau Anda itu nyesatkan orang lain, mencela orang lain, tanda dirimu itu belum mukmin, alias belum bisa dipercaya oleh Allah, alias belum mendapatkan hidayah. Kalau Anda sudah mendapatkan hidayah itu akan menikmati. Wujudnya apa? Tidak bisa marah. Wujudnya apa?
sulit menyesatkan orang lain. Kenapa? Karena kita sudah melihat pada diri orang lain itu hanya kebaikan, tidak kejelekan. Kita hanya melihat aspek positifnya. Maka kita ini sudah merasa bersama para nabi, para siddiqun, para syuhada, para solihun sebagai teman sehari-hari. Kalau kita melihat orang itu, oh itu orang baik, kayak nabi. Nabi itu siapa? Nabi Adam sabar, Nabi Nuh bisa menghimpun orang, Nabi Idris suka belajar, ya. Nabi siapa? Misalnya Nabi Daud itu punya kekuasaan, punya istri banyak. Kalau Anda melihat temanmu punya istri banyak, kamu marah-marah, kamu iri, berarti Anda belum Daud. Belum bersama Nabi, berarti Anda belum dapat hidayah, belum mukmin. Ada orang punya kerajaan, hartanya banyak, berarti Sulaiman kan? Kalau Anda iri dan lain sebagainya, Anda menfitnah, Anda belum Nabi, Anda belum Anbiya. Anda belum menjadikan mereka sebagai teman. Coba kita cek ya. Kita cek di dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu surat keempat, ayatnya 69-70. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini 69. 70-nya dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Jadi orang yang mendapatkan hidayah mukmin, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu sudah seperti hidup dengan orang lain, melihat orang lain itu bersama para nabi. Apa para nabi? Kalau ada orang sabar, oh Nabi Adam dia. Kalau ada orang sederhana, oh dia Nabi Isa. Itu. Kalau ada orang bergembira ria, oh ya Nabi Yahya. Itu. Kalau ada orang sregep, rajin belajar, oh Nabi Idris. Kalau ada orang beristri misalnya banyak, terus ayu-ayu, oh dia Nabi Daud. Gitu. Kalau ada orang itu punya istana, kerajaan, sugih dan sebagainya, punya jabatan, oh dia Sulaiman. Gitu. Jadi selalu itu sudah melihatnya itu Anbiya, faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Maka siratal ladzina an'amta 'alaihim ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin. Nah, kamu betul-betul sudah mengamalkan siddiqin. Selalu melihat orang itu, oh apik tok iku, wong apik, sidik tok. Wasyuhada, orang itu menjadi saksi, aku menyaksikan orang itu baik. Alias kamu melihat di luar dirimu itu sebagai kamu syuhada ala khairatihim. Yang terlihat olehmu itu kebaikan saja, hasanat orang itu, alias positifnya. Nah kalau Anda itu melihat orang itu pada negatifnya, berarti Anda ini belum dapat hidayah, Anda belum bisa menikmati, Anda tidak bisa berteman dengan para syuhada. Wassolihin, melihat orang itu selalu pada aspek solehnya saja, ya toh. Melihat orang mabuk itu walaupun mabuk itu sama orang lain baik loh. Nah, selalu soleh. Solihin ya. Maka wa may yuti'illah wa rasulah faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Ini terminologinya, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak bisa marah itu loh. Kenapa? Ini nabi kuwi. Oh, kuwi wong apik tok, wong sidik. Oh, aku menyaksikan orang itu orang baik, syuhada. Aku menyaksikan orang itu orang saleh itu. Nah, maka wahasuna ulaika rafiqa. Aku tetap berteman dengan mereka. Rifqah, sayang. Rafiq kan? Dzalikal fadlu minallah. Itulah hidayah anugerah dari Allah, dan hanya Allah yang tahu. Wa kafa, cukuplah Allah billahi alima. Cukup Allah saja menjadi yang maha tahu. Kamu tahu dan diketahui oleh Allah. Yang tahu ilmumu dalam dadamu, yang merasa itu nikmatmu dalam dadamu, dalam rasamu ya. Terus yang sidik, amanah, tabligh itu imanmu dalam dadamu. Yang taat, cerdas itu takwamu dalam dadamu dan lain sebagainya. Itulah hidayah. Hidayah itu bersama mukmin. Maka orang yang mendapatkan hidayah itu tidak bisa marah, nggak bisa maghdub, nggak bisa dolin gitu. Isinya hanya bersaudara dan kasih sayang. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanya mukmin yang punya sifat bersaudara sehingga dia bisa memperbaiki saudaranya. Hanya orang yang punya mobil yang bisa memperbaiki mobilnya. Orang yang tidak punya mobil tidak mungkin memperbaiki mobilnya karena tidak punya mobil.
orang mukmin saja yang punya sifat persaudaraan sehingga dia bisa memperbaiki persaudaraannya. Wujudnya turhamuna, yaitu dikasih sayang. Dikasih kenapa? Karena dia selalu mengasihi siapapun, apapun, bagaimanapun, seperti apapun di luar dirinya. Itu dalam surat Hujurat, surat 49, ayatnya 10. Jadi itulah mukmin. Mukmin bersamanya hidayah. Artinya apa? Mukmin tidak memerlukan hidayah, dia tinggal menikmati hidayah oleh karena sudah diberi hidayah oleh Allah. Nah, apapun yang ada pada dirimu dimaknai sebagai billah, sebagai fillah, sebagai Allah, sebagai apalagi fillah dan seterusnya. Maka ada bismillah, wa billah, wa alallah, wa fillah, dan seterusnya itu. Bismillah, wa billah, wa alallah, terus wa fillah, wa la haula wa la quwwata illa billah, dan seterusnya. Itu kan ucapan itu sebenarnya toh. Ucapan penuh kesadaran, ya sudahlah, haula wala quwwata illa billah, semua dijalankan oleh Allah. Maka hidayah dengan pengetahuan tentang hidayah berbeda. Mukmin tidak memerlukan hidayah. Perlunya mukmin merumuskan pengetahuan tentang hidayah ketika orang lain selain dirinya itu memerlukan informasi pada dia. Contoh misalnya, kalau saya sudah berada di Masjid Akbar, ya Surabaya misalnya ya, itu saya tidak perlu tulisan Masjid Akbar 25 kilo tunjuk arah ke barat. Tidak perlu itu hidayah namanya. Kenapa? Saya sudah berada di Masjid Akbar. Nah, ketika orang lain memerlukan pengetahuan tentang Masjid Akbar, maka saya merumuskan, kalau ingin ke Masjid Akbar, dari arah sana misalnya jaraknya 5 kilo tunjuk arah ke barat. Kalau dari sana arahnya ke selatan, jaraknya 3 kilo, naik ini dan lain sebagainya. Itu namanya pengetahuan tentang hidayah. Dari sinilah maka para ulama, misalnya pengarang tafsir yang sangat terkenal itu yaitu Syekh Ahmad Al-Maraghi ya. Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, dalam tafsirnya namanya Al-Maraghi, tafsir Al-Maraghi itu mengklasifikasikan hidayah menjadi 4, yaitu hidayah fitriyah, hidayah hawasyiyah, hidayah akliyah, dan hidayah diniyah. Seperti halnya John Locke juga begitu. John Locke juga membuat satu rumusan bahwa manusia itu diberi oleh potensi secara alami namanya insting. Insting itulah namanya hidayah fitriyah, dan seterusnya. Nanti akan kita bahas pada sesi berikutnya. Berapa menit, Mah? 12 menit. Saya kira cukup dulu pada sesi pertama ini, nanti kita masuk pada sesi kedua tentang pengetahuan tentang hidayah dan pembagiannya. Hakikat hidayah itu berbeda dengan pengetahuan hidayah. Kalau ini adalah ontologi hidayah, kalau sudah ketemu ontologi kita bisa berepistemologi lah. Nah, yang di sini lebih pada epistemologi hidayah dalam perspektif subjektivitas manusia. Berdasarkan rumusan-rumusan dari berbagai pengalaman ketika melihat realitas di luar dirinya. Sedangkan orangnya sudah berhidayah. Maka ketika melihat orang itu memerlukan tunjuk, maka dia rumuskan namanya bukan hidayah tapi pengetahuan atau al-ma'lumat anil hidayah atau ilmul hidayah atau bidayatul hidayah, atau misalnya bidayatul hidayah, lalu wasatul hidayah dan nihayatul hidayah. Misalnya ya ada bidayah awal mula petunjuk, tengah petunjuk, dan akhir petunjuk. Itu kan bagian-bagian namanya pengetahuan tentang hidayah atau ilmul hidayah. Terima kasih, kita break dulu, kita masuk pada sesi kedua. Ya, terima kasih.